Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kesimpulan, fungsi dan cara penyusunan kesimpulan dengan contoh berbagai jenis penelitian. Nah, di sini pengertian kesimpulan yaitu kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Nah, kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri dari kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus bertalian dengan pokok pembahasan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Nah, pada tulisan ilmiah dan hasil penelitian yang memerlukan hipotesis, maka pada kesimpulan utama harus dijelaskan apakah hipotesis yang diajukan memperlihatkan kebenaran atau tidak. Nah, fungsi dari kesimpulan ini adalah tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukannya. Nah, cara penyusunan kesimpulannya yaitu membaca ulang karya tulis yang dibuat, menentukan kalimat utama, menemukan ide pokok tulisan, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf, merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Nah, contoh kesimpulan pada skripsi kepustakaan. Contoh kesimpulan pada skripsi kepustakaan itu adalah contoh kesimpulan pada skripsi deskriptif kualitatif berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya guru dalam meningkatkan aktivitas belajar tematik di sekolah dasar negeri. Nah, contoh kesimpulan dari penelitian eksperimen berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode guided thinking terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa di kelas 4 MI Nurul Falah, Pondok Ranji. Kesimpulan dari penelitian korelasi dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka dijadikan kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara pengguna pembelajaran daring dengan minat belajar dalam pembelajaran fisika dengan nilai koefisien korelasi R sebesar 0,750 atau 7,0%, menandakan bahwa data yang didapat berada pada kategori tinggi dan selebihnya. Nah, selanjutnya yaitu ada menjelaskan pengertian dan fungsi saran penelitian beserta contohnya. Fungsi saran melalui saran penelitian selalu dapat menyebutkan manfaat studi lebih lanjut di bidang penelitian. Bicara tentang bagaimana studi yang di masa depan dapat digunakan untuk memperbaiki masalah dengan penelitian saat ini yang telah peneliti selesaikan. Contoh saran di dalam penelitian yaitu kepustakaan atas dasar penelitian maka dijabarkan sebagai saran yaitu sebagai berikut. Mahasiswa sebagai acuan atau pedoman untuk ditetapkan apabila sudah terjun ke lapangan atau sekolah dan juga hendaknya dapat mengembangkan lagi penelitian. Bagi tenaga pendidik di dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan untuk menggunakan variasi gaya mengajarkan di dalam kelas untuk menimbulkan rasa ingin tahu kepada siswa. Selanjutnya yaitu ada eksperimen berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian memberikan beberapa saran yaitu
1. Disarankan agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan selama proses pembelajaran berlangsung, siswa dapat memahami materi pembelajaran menggunakan metode guided note-taking. Yang kedua, disarankan kepada praktisi pendidikan khususnya guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk menggunakan metode guided note-taking. Yang ketiga, disarankan agar peneliti lain hendaknya meneliti permasalahan ini secara lebih mendalam dan dengan sampel yang lebih besar serta materi berbeda dikarenakan belum terlalu banyak yang menerapkan metode pembelajaran with note-taking dalam pembelajaran. Contoh saran deskriptif kualitatif dari uraian di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran kepada pihak sekolah antara lain. 1. Bagi kepala sekolah diharapkan lebih memaksimalkan lagi dalam mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru-gurunya, tentunya dalam pembelajaran tematik. Yang selanjutnya, bagi guru diharapkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kepala sekolah agar nantinya dapat memaksimalkan dan membantu dalam mengatasi proses belajar mengajar sesuai tujuan yang diharapkan. Bagi siswa, diharapkan untuk terus-menerus belajar dan mampu meningkat hasil belajar dari nilai yang maksimal walaupun di keadaan masa pandemi COVID ini. Saran merupakan upaya memberikan jalan keluar yang dirasa bermanfaat untuk perbaikan apa yang telah diteliti. Saran hanya bisa berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran dan yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, peneliti harus berbicara tentang beberapa layak poin-poin tertentu dalam studi peneliti. Selanjutnya, menjelaskan implikasi penelitian dan contohnya. Nah, implikasi penelitian itu implikasi teoritis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji bahwa pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori digunakan untuk memecahkan masalah peneliti. Tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoritis. Nah, yang B, implikasi manajerial. Pada bagian ini peneliti menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, implikasi metodologi. Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenal metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Contoh implikasi di dalam penelitian eksperimen mengacu pada hasil penelitian sebagaimana yang diungkapkan pada bab 4, maka implikasi yang dari hasil-hasil tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan metode guided note-taking dapat berpengaruh terhadap keaktifan dan belajar siswa yang dapat menyelesaikan soal yang diberikan. Hasil penelitian ini sebagai masukan dalam guru dalam meningkatkan keaktifan dalam hasil belajar siswa. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dan hasil penelitian yang baru dilakukan. Mungkin itu penjelasan tentang bab 5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.